Shalom, selamat datang dalam Sekolah Sabat 5 menit bersama Game HK Menteng Jakarta. Program ini akan hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Saat ini kita tiba di pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 di hari Rabu dengan topik Gerbang Surga. Di kitab Yesaya pasal yang ke-13 dan 14. Sebagai respon kepada kejatuhan Babel, Yesaya pasal 13 yang membebaskan umat Allah. Yesaya pasal 14 mengucapkan ejekan figuratif terhadap Raja Babel. Dalam Yesaya 14, sebuah ejekan terhadap iblis, bintang timur yang telah jatuh, atau Lucifer, disebut putra fajar, dicampur dengan ejekan terhadap Raja Babel. Mengapa? Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-9, di mana naga dikenali sebagai iblis mencoba menghancurkan seorang anak segera setelah anak itu baru dilahirkan. Catatan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima menerangkan anak itu adalah Kristus. Namun sesungguhnya Matius 2 telah menjelaskan kepada saudara dan saya, Raja Herodes yang mencoba membunuh Yesus sebagai seorang anak kecil. Naga adalah iblis dan kekuasaan Roma yang diwakili oleh Herodes, karena iblis bekerja lewat agen manusia. Demikian juga iblis adalah kuasa yang berada di belakang Raja Babel dan Pangeran Tirus. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 13, Babel merujuk kepada Roma. Dan buku Wahyu mencatat, Wahyu pasal 14, 16, 17, 18, bahwa Babel adalah sebuah kuasa jahat. Sama seperti Babel secara literal, Roma dan Babel di kitab Wahyu juga sombong, penguasa lalim yang menindas umat Allah. Lihat khususnya Wahyu pasal 17 ayat ke-6, sebab ia telah mabuk oleh darah orang-orang kudus. Mereka memberontak kepada Allah. Sebuah ide yang tersirat dalam nama Babel itu sendiri. Dalam bahasa Babel, namanya adalah Bab ini, yang berarti gerbang para dewa, menandakan tempat masuk ke alam ilahi. Bandingkan dengan Kejadian pasal 11, di mana orang membangun menara Babel sehingga dengan kuasa mereka sendiri mereka dapat naik ke tingkat kekebalan ilahi agar bebas dari pertanggungjawaban kepada Allah. Ketika Yakub bangun dari mimpi di mana dia melihat sebuah tangga yang menghubungkan surga dan bumi, dia berseru, ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Kejadian 28 ayat 17. Perhatikan bahwa rumah Allah adalah gerbang surga, pintu masuk ke alam ilahi. Yakub menamai tempat itu Betel, yang memiliki arti rumah Allah. Jadi gerbang surga di Betel dan gerbang Allah di Babel sangat bertolak belakang dalam menjangkau alam ilahi. Tangga Yakub berasal daripada surga, diturunkan dari langit oleh Allah. Tetapi Babel dengan menaranya dan kuil-kuil zigurat dibangun oleh manusia dari bawah ke atas. Cara yang berbeda ini mewakili jalan keselamatan yang bertolak belakang. Kasih karunia yang berasal dari Allah kontra usaha manusia. Semua agama yang benar berdasarkan model Betel yang sederhana. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Semua agama palsu, termasuk legalisme dan sekularisme, didasari pada model kesombongan Babel. Untuk melihat perbedaan dari kedua pendekatan,
lihatlah perumpamaan Yesus tentang orang-orang Farisi dan pemungut cukai yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Terima kasih telah bergabung dalam Sekolah Sabat 5 menit bersama geng AHK Menteng Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.